Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas secara singkat salah satu bidang studi sastra, yakni kritik sastra. Sebelum kita membahas tentang kritik sastra, sebenarnya sastra itu apa sih? Nah, sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan, berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman dalam bentuk yang imajinatif yang dibalut melalui media bahasa. Dan apa itu kritik sastra? Istilah kritik berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites yang berarti hakim. Krites sendiri berasal dari krinein yang artinya menghakimi, kriterion yang berarti dasar penghakiman, dan kritikos yang berarti hakim kesustraan. Itu menurut Baribin tahun 1993. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kritik sastra menurut para ahli. Menurut Pradoto Kusumo, menguraikan bahwa kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Sementara Abrams dalam pengkajian sastra mendeskripsikan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Dari pengertian kritik sastra di atas, terkandung secara jelas aktivitas kritik sastra ada 3 hal, yaitu menganalisis, menafsirkan, dan menilai. Analisis di sini yaitu menguraikan unsur-unsur yang membangun karya sastra dan menarik hubungan antar unsur-unsur tersebut. Sementara menafsirkan di sini adalah dapat diartikan sebagai memperjelas atau memperjernih maksud karya sastra. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian di sini dapat menunjukkan nilai karya sastra dengan bertitik tolak dari analisis dan penafsiran yang telah dilakukan. Nah, bagaimana sejarah kritik sastra ini? Jadi, ada 4 masa sejarah kritik sastra. Yang pertama ada namanya kritik sastra awal. Kegiatan kritik sastra pertama kali di lingkungan kehidupan diterapkan 2 orang Yunani, yaitu Xenophanes dan Heraklitos, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Xenophanes dan Heraklitos mengecam keras seorang pujangga akbar bernama Homerus yang sering menuturkan kisah tentang hal-hal yang tidak senonoh tentang dewa-dewi. Yang kedua ada namanya kritik sastra Renaissance. Pada zaman pertengahan, istilah kritik hilang sama sekali. Barulah Polysianus pada tahun 1492 memakai istilah kritikus dan gramatikus tanpa pembedaan. Buku yang dipandang menjadi sumber pengertian kritik modern pada zaman Renaissance ini yaitu Kritikus karya Julius Caesar Scaliger tahun 1484 sampai 1558. Yang ketiga ada namanya kritik sastra di Inggris. Di Inggris sampai abad ke-15 pada zaman pemerintahan Ratu Elizabeth, istilah kritik sastra sama sekali belum dikenal. Francis Bacon dengan bukunya Advancement of Learning, yaitu orang pertama yang probabilitas akbar memakai istilah kritik dalam sastra Inggris pada tahun 1605. Yang keempat, kritik
sastra di Indonesia. Kritik sastra di Indonesia ini dari bagian pengertian dan istilah bukan merupakan tradisi asli masyarakat Indonesia. Istilah dan pengertian kritik sastra baru muncul ketika sastrawan Indonesia mendapat pendidikan dengan sistem Eropa pada awal zaman ke-20. Sebelum itu, penilaian karya sastra dalam bahasa kawasan didasarkan pada kepercayaan, agama, dan mistik. Jadi, kapan pertama kali kritik sastra dipergunakan di Indonesia tidak mampu dikenal dengan pasti. Namun, kritik sastra mulai mendapat perhatian di Indonesia setelah terbitnya kumpulan karangan kesusastraan Indonesia modern dalam kritik dan esai karya Habib Djazim. Selanjutnya, apa fungsi kritik dalam dunia sastra? Fungsi kritik sastra memiliki perbedaan satu sama lain. Namun, wajib melewati 3 tahapan seperti interpretasi atau penafsiran, yang kedua ada analisis atau penguraian, dan yang ketiga ada evaluasi atau penilaian. Secara garis besar bisa disimpulkan bahwa fungsi kritik sastra yaitu sebagai media yang menghubungkan antara sastrawan dan penikmat sastra untuk memahami lebih dalam tentang karya itu sendiri. Yaitu jenis-jenis kritik berdasarkan pendekatannya. Yang pertama ada namanya kritik mimetik. Kritik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra yaitu gambaran atau rekaan dari lingkungan, kehidupan, dan kehidupan manusia. Berikutnya ada namanya kritik pragmatik. Kritik ini melihat kegunaan suatu karya sastra. Kegunaan ini diteliti dari bagian hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Yang ketiga ada namanya kritik ekspresif. Kritik yang menekankan lebih ke analisis pada kemampuan pengarang dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya dalam wujud sastra. Kebanyakan pendekatan ini untuk mengkaji puisi. Dan berikutnya ada namanya kritik objektif. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Karya sastra yaitu objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupannya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra? Nah, jadi teori sastra dan sejarah sastra juga mempunyai hubungan erat dengan kritik sastra dan cabang sastra lainnya. Teori sastra di sini lebih mempelajari spesifik tentang hakikat, teoritis, dan dasar-dasar sastra. Sedangkan sejarah sastra lebih mempelajari bagaimana perkembangan sastra dari awal hingga saat ini yang terus berkembang. Dan kritik sastra adalah mengembangkan sastra dengan cara menafsirkan, menganalisis, dan memberi nilai-nilai yang bermakna. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.